Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti dengan nomor NIM 2008102014 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Dan dari mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing dengan dosen pengampunya Bapak Hasan Saifullah MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang levelisasi pembelajaran bahasa asing menurut ACTFL. Yang pertama itu dari berbicara. Level yang pertama, level istimewa. Penutur pada singkat istimewa, mampu menggunakan bahasa dengan terampil dan tepat, efisien dan efektif. Mereka adalah pengguna bahasa yang terdidik dan fasih. Mereka bisa merefleksikan berbagai isu-isu global dan konsep yang sangat abstrak yang sesuai dengan budaya. Yang kedua, unggul. Penutur pada tingkat superior ini dapat berkomunikasi dengan tepat dan fasih agar dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam percakapan tentang berbagai topik dan lingkungan formal dan non-formalnya, baik dari perspektif konkret maupun abstrak. Yang ketiga, mahir. Penutur pada tingkat mahir ini terlibat dalam percakapan dengan perilaku partisipasif yang sangat jelas agar dapat mengkomunikasikan informasi pada topik-topik mengenai diri sendiri. Demikian pula dengan topik-topik kemasyarakatan, kepentingan nasional atau internasional. Mahir tinggi. Penutur pada sublevel mahir tinggi melakukan semua tugas tingkat mahir dengan kemudahan bahasa, kepercayaan diri, dan kemampuan. Mereka secara konsisten mampu untuk melaksanakan secara detail dan akurat dalam semua kerangka waktu. Mahir rendah. Penutur pada sublevel mahir rendah ini mampu untuk menangani berbagai tugas komunikatif. Mereka mampu berpartisipasi dalam percakapan paling informal dan beberapa percakapan formal atau topik yang terkait dengan sekolah, rumah, dan kegiatan santai. Selanjutnya ada madya. Penutur pada tingkat madya dibedakan terutama oleh kemampuan mereka yang berkreasi dan dengan berbahasa ketika berbicara tentang topik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mampu untuk menggabungkan kembali materi yang sudah dipelajari agar dapat mengeksplorasikan makna pribadi. Madya tinggi. Penutur tingkat madya tinggi mampu berkomunikasi mudah dan percaya diri ketika berhadapan dengan tugas-tugas rutin dan situasi sosial pada tingkat madya. Mereka mampu menangani tugas-tugas yang tidak rumit dengan baik dan situasi sosial yang memerlukan pertukaran informasi dasar yang berhubungan dengan pekerjaan, sekolah, rekreasi, minat tertentu, dan bidang kompetensi mereka. Madya menengah. Penutur pada sublevel madya menengah mampu untuk menangani dengan baik sebagai tugas-tugas komunikatif yang tidak rumit dan situasi sosial yang sederhana. Percakapan umumnya terbatas pada pertukaran percakapan yang dapat diduga dan konkret yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam budaya target. Madya rendah. Penutur pada sublevel madya
media rendah mampu menangani dengan baik sejumlah tugas komunikatif dan tidak rumit, terbatas dengan berkreasi melalui bahasa dalam situasi sosial yang sederhana. Percakapan terbatas untuk beberapa pertukaran percakapan yang konkret dan topik yang dapat diduga, yang diperkirakan untuk bertahan hidup dalam budaya bahasa target. Pemula, selanjutnya ada pemula. Penutur tingkat pemula dapat menyampaikan pesan singkat yang sangat bisa diduga, topik sehari-hari yang mempengaruhi mereka secara langsung. Mereka melakukannya terutama melalui penggunaan kata-kata yang terterialisasi dan ungkapan yang telah dijumpai, dihafalkan dan diingat. Pemula tinggi. Penutur pada sublevel pemula tinggi mampu menangani beberapa tugas yang bertahan dengan tingkat media, tetapi tidak dapat mempertahankan kinerjanya pada tingkat ini. Pemula menengah. Penutur pada sublevel pemula menengah berkomunikasi secara minimal dengan menggunakan sejumlah kata yang terrealisasi dengan ungkapan yang dihafalkan, terbatas pada konteks tertentu yang mana bahasa tersebut telah dipelajari. Pemula rendah. Penutur pada sublevel pemula rendah tidak memiliki kehidupan fungsional yang nyata dan dikarenakan pengucapan mereka mungkin tidak dapat dipahami. Dengan diberikan waktu yang cukup dan syarat yang dikenal, mereka mungkin dapat bertukar salam, memberikan identitas mereka, dan menyebutkan sejumlah objek yang akrab dari lingkungan mereka. Yang kedua yaitu ada menyimak. Istimewa. Pada tingkat istimewa, penyimak dapat memahami banyak macam bentuk, gaya, dan ragam bahasa tentang topik yang sangat khusus dan bahasa yang disesuaikan dengan khalayak yang berbeda. Penyimak di tingkat istimewa bisa memahami bahasa seperti yang dikemukakan pada teater klasik, film seni, simposium profesional, debat akademik, pernyataan kebijakan politik, pembicaraan sastra, dan sebagian besar lelucon dan permainan kata-kata. Selanjutnya ada tingkat unggul. Pada tingkat unggul, penyimak memahami pembicaraan dalam dialek standar pada serangkaian topik yang dikenal dan kurang dikenal. Mereka dapat mengikuti diskursus panjang yang rumit secara linguistik seperti yang ditemukan pada lingkungan akademik dan profesional, perkuliahan, pidato, dan laporan. Yang selanjutnya, tingkat mahir. Pada tingkat mahir, penyimak dapat memahami ide utama dan sebagian besar detail pendukung dalam diskursus dan terkait pada berbagai topik umum seperti berita, penjelasan, instruksi, anekdot, atau deskripsi perjalanan. Penyimak dapat membagi keterbatasannya dalam penguasaan bahasa leksial dan struktural mereka. Selanjutnya, tingkat mahir tinggi. Pada sublevel mahir tinggi, penyimak mampu memahami dengan mudah dan percaya diri
teks naratif dan deskriptif konvensional. Sepanjang apapun serta materi faktual dan kompleks seperti ringkasan atau laporan. Mereka bisanya mampu mengikuti beberapa poin penting pada pembicaraan yang lebih konteks atau yang lebih alternatif. Selanjutnya ada mahir menengah. Pada sublevel mahir menengah, penyimak mampu memahami teks naratif dan deskriptif konvensional seperti pengembangan deskripsi orang, tempat, dan benda, serta narasi tentang peristiwa pada waktu lampau, waktu sekarang, waktu dan waktu yang akan datang. Mahir rendah. Pada sublevel mahir rendah, advectical law, penyimak mampu memahami teks naratif dan deskriptif pada pendek konvensional dengan struktur dasar yang jelas. Meskipun pemahaman mereka mungkin tidak konsisten, penyimak memahami kata-kata utama dan beberapa detail pendukung pemahaman mungkin sering dapat terutama pada pengetahuan pada pokok bahasan dan situasi. Level selanjutnya, madya. Pada tingkat madya, penyimak bisa mengerti informasi yang disampaikan dalam pembicaraan yang panjangnya sekalimat yang sederhana dalam topik sehari-hari atau yang dikenal. Mereka umumnya mampu memahami satu ucapan pada waktu bersamaan saat terlibat dalam pembicaraan empat mata atau dalam tugas menyimak rutin, seperti pemahaman pesan yang sangat kontekstual, pengumuman sederhana, atau instruksi dan petunjuk yang mudah. Penyimak sangat bergantung pada redundansi, pernyataan ulang, prafasa, dan petunjuk kontekstual. Selanjutnya, madya tinggi. Pada sublevel madya tinggi, penyimak mampu untuk mengerti dan dengan mudah dan percaya diri pembicaraan dan penjelasannya sekalimat yang sederhana dalam konteks pribadi dan sosial dasar. Madya menengah. Pada sublevel madya menengah, penyimak mampu mengerti pembicaraan yang panjangnya sekalimat yang sederhana, satu ucapan pada waktu yang bersamaan dalam berbagai konteks pribadi dan sosial dasar. Pemahamannya paling sering akurat dan topik yang sangat dikenal dengan diduga meskipun beberapa kesalahpahaman mungkin terjadi. Penyimak madya menengah mungkin. Selanjutnya ada membaca mistimewa. Pada tingkat mistimewa, pembaca dapat memahami berbagai teks dari berbagai genre termasuk profesional, teknis, akademik, dan sastra. Teks-teks ini ditandai dengan sesuatu yang berikut ini: abstrak singkat tinggi, kesaksamaan atau keunikan kosakata, kepadanan informasi, referensi budaya, atau kompetensi struktur. Pembaca mampu memahami informasi. Unggul. Pada tingkat unggul, pembaca mampu memahami teks dari berbagai genre yang berkaitan dengan berbagai subjek, baik yang dikenal maupun yang tidak. Pemahaman tidak lagi terbatas pada keakraban pembaca dan pokok bahasan, tetapi juga datang dan penguasaan bahasa yang didukung oleh kosakata yang luas. Pemahaman struktur konteks dan pengetahuan budaya target.
Pembaca pada tingkat unggul dapat menarik kesimpulan dari petunjuk tekstual dan ekstralinguistik. Selanjutnya, tingkat mahir. Pada tingkat mahir, pembaca dapat memahami ide pokok dan detail pendukung pada teks naratif dan deskriptif otentik. Pembaca dapat mengimbangi keterbatasan dalam pengetahuan leksikal dan struktural mereka dengan menggunakan petunjuk kontekstual. Mahir tinggi. Pada sublevel mahir tinggi, pembaca memahami sepenuhnya dengan mudah teks naratif dan deskriptif konvensional sepanjang apapun serta materi faktual yang lebih kompleks. Mereka mampu mengikuti beberapa poin penting dari teks argumentatif dalam bidang minat atau pengetahuan tertentu. Selanjutnya, mahir menengah. Pada sublevel mahir menengah, pembaca mampu untuk memahami teks naratif dan deskriptif konvensional, seperti penulisan deskripsi tentang orang, tempat, benda, dan narasi tentang peristiwa pada waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Mahir rendah. Pada sublevel mahir rendah, pembaca mampu memahami teks naratif dan deskriptif konvensional dengan struktur dasar yang jelas, meskipun pemahaman mereka mungkin tidak konsisten. Selanjutnya, madya. Pada tingkat madya, pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan dengan teks yang sederhana, dapat diduga dan kurang tersambung. Pembaca sangat bergantung pada petunjuk kontekstual. Mereka dapat memahami informasi dengan sangat mudah jika format teks tersebut dikenal. Misalnya, di dalam beberapa cuaca atau pengumuman sosial. Madya tinggi. Pada sublevel madya tinggi, pembaca mampu memahami sepenuhnya dan dengan mudah teks pendek yang tidak kompleks yang menyampaikan informasi dasar terkait dengan topik pribadi dan sosial di mana pembaca punya pengetahuan atau ketertarikan pribadi. Madya menengah. Pada sublevel madya menengah, pembaca mampu untuk memahami teks pendek yang rumit dan menyampaikan informasi dasar yang terkait dengan topik pribadi dan sosial di mana pembaca punya pengetahuan atau keterkaitan pribadi, meskipun mungkin terjadi beberapa kesalahpahaman pembaca pada tingkat ini mungkin mendapatkan beberapa makna dari teks-teks pendek yang terkait yang menyajikan deskripsi dan narasi yang berhubungan dengan topik yang dikenal. Madya rendah. Pada sublevel madya rendah, pembaca mampu memahami beberapa informasi dari teks-teks terkait yang sangat sederhana dan berkaitan dengan sejumlah kebutuhan pribadi dan sosial yang terbatas. Meskipun mungkin sering ada kesalahpahaman, pembicara pada tingkat ini akan mendapati kesulitan untuk mendapatkan pemahaman dari teks-teks yang tersambung seberapapun panjangnya. Selanjutnya, tingkat pemula. Pada tingkat pemula, pembaca mampu memahami kata-kata kunci dari kata seasal serta ungkapan rumusan yang sangat dikontekstualisasikan. Pembaca tingkat pemula ini bisa mendapatkan sejumlah informasi yang terbatas dan teks-teks yang sangat mudah diduga, di mana topik dan konteksnya sangat dikenal, seperti tagihan hotel, tanda penerima, kartu kredit, atau peta cuaca. Pembaca pada tingkat pemula ini akan sangat bergantung pada latar belakang pengetahuan mereka sendiri dan dukungan ekstralinguistik seperti gambaran pada peta atau cuaca atau format dari tagihan kartu kredit untuk mendapatkan maknanya.
Selanjutnya, pemula tinggi. Pada sublevel pemula tinggi, pembaca mampu memahami sepenuhnya dengan relatif mudah dan kata-kata kunci dan kata seasal serta ungkapan rumusan di seluruh rangkaian teks yang sangat dikontekstualisasikan. Kata kosakata tersebut telah dipelajari. Mereka dapat memahami bahasa dan pesan yang dapat diduga seperti yang ditemukan pada jadwal kereta api, peta jalan, dan tanda-tanda lalu lintas. Selanjutnya, pemula rendah. Pada sublevel pemula rendah, pembaca mampu untuk mengenali sejumlah huruf, simbol, atau karakter secara terbatas. Mereka biasanya mampu mengidentifikasi kata-kata atau ungkapan frekuensi tinggi jika ada konteks yang sangat mendukung. Selanjutnya, tingkat menulis istimewa. Penulis pada tingkat istimewa dapat melaksanakan tugas-tugas menulis formal seperti surat menyurat resmi, makalah posisi, dan artikel jurnal. Mereka dapat menulis secara analitis pada masalah-masalah profesional, akademik, dan sosial. Sebagai tambahan, penulis tingkat istimewa mampu untuk membicarakan isu dunia dengan cara yang sangat terkonseptual. Para penulis ini dapat menggunakan diskursus persuasif dan hipotesis sebagai teknik representasi yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi yang tidak selalu posisi mereka sendiri. Mereka juga mampu berkomunikasi dengan kehalusan dan nuansa. Tulisan tingkat istimewa ini canggih dan ditunjukkan untuk pembaca yang canggih. Penulis pada tingkat ini menulis untuk halayak mereka. Mereka menyesuaikan bahasa mereka untuk membacanya. Tulisan tingkat istimewa padat dan kompleks. Namun, tulisan tersebut ditandai dengan ungkapan yang singkat dan padat. Penulisan ini dibuat dengan terampil dan disusun dengan cara yang mencerminkan pola pikir budaya target. Pada tingkat istimewa, panjangnya tulisan bukan sebagai faktor tertentu. Teks tingkat istimewa dapat sesingkat sebuah puisi atau sepanjang sebuah risalah. Selanjutnya, dalam tingkat unggul, penulis pada tingkat unggul mampu menghasilkan sebagian besar jenis surat menyurat formal dan informal, ringkasan yang mendalam, laporan, dan makalah penelitian tentang berbagai topik sosial, akademik, dan profesional. Penanganan mereka pada isu-isu ini jauh berkembang dari hal konkret ke abstrak. Tingkat mahir. Penulis pada tingkat mahir dikarakteristikan dengan kemampuan untuk menulis rutin, informal, dan beberapa surat menyurat formal. Begitu pada narasi, deskripsi, dan ringkasan yang bersifat faktual. Mereka dapat menceritakan dan menjelaskan dalam kerangka waktu utama dan waktu yang lampau. Selanjutnya, mahir tinggi. Penulis pada sublevel mahir tinggi dapat menulis mengenal berbagai topik dengan keaksamaan dan
detail yang signifikan. Mereka dapat menangani surat menyurat informal dan formal menurut konvensi yang sesuai. Mahir menengah. Penulis pada sublevel mahir menengah mampu memenuhi serangkaian tugas dan kebutuhan menulis akademik. Mereka menunjukkan kemampuan untuk menceritakan dan menjelaskan dengan detail pada semua kerangka waktu utama dan penguasaan aspek yang baik. Mereka mampu untuk menulis ringkasan sederhana tentang topik umum. Selanjutnya, mahir rendah. Penulis pada sublevel mahir rendah mampu memenuhi tugas dasar atau kebutuhan penulis akademik. Mereka menunjukkan kemampuan untuk menceritakan dan menjelaskan dalam kerangka waktu utama dan beberapa penggunaan aspek. Mereka mampu menulis ringkasan sederhana tentang topik-topik yang dikenal. Penulis mahir rendah mampu menggabungkan dan menghubungkan kalimat menjadi teks sepanjang paragraf dan struktur. Selanjutnya, tingkat madya. Penulis pada tingkat madya ini dikarakteristikkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan menulis praktis seperti pesan dan surat, permintaan informasi, dan catatan sederhana. Selain itu, mereka dapat mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan sederhana secara tertulis. Para penulis ini dapat berekreasi dengan bahasa yang mengkomunikasikan fakta-fakta dan ide-ide sederhana dalam serangkaian kalimat yang kurang terkait pada topik minat pribadi dan kebutuhan sosial. Madya tinggi. Penulis pada sublevel madya tinggi mampu memenuhi semua kebutuhan penulis praktis pada tingkat madya. Selain itu, mereka menulis komposisi dan ringkasan sederhana yang berhubungan dengan pengalaman kerja dan sekolah. Mereka dapat menceritakan dan menjelaskan dalam kerangka waktu yang berbeda ketika menulis tentang peristiwa dan situasi sehari-hari. Madya menengah. Penulis pada sublevel madya menengah mampu memenuhi sejumlah kebutuhan penulis praktis. Mereka bisa menulis komunikasi, komposisi, dan permintaan informasi, peristiwa umum, dan topik yang lainnya. Selanjutnya, tingkat pemula. Penulis pada tingkat pemula dikarakteristikkan dengan kemampuan untuk menghasilkan daftar dan catatan, terutama dengan menuliskan kata-kata dan ungkapan-ungkapan. Mereka dapat memberikan rumusan informasi yang terbatas dalam formulir dan dokumen. Pemula tinggi. Penulis pada sublevel penulis tinggi mampu memenuhi kebutuhan menulis dasar yang terbatas dengan menggunakan daftar, pesan singkat, kartu pos, dan catatan sederhana. Mereka mampu mengekspresikan di dalam konteks sebagaimana bahasa tersebut dipelajari dengan bergantung sebagian dan pada materi yang dilatihkan. Pemula menengah. Para penulis pada sublevel pemula menengah ini dapat diproduksi dan mememori sejumlah kecil kata dan ungkapan dalam konteks. Mereka bisa memberikan informasi terbatas dalam formulir dan dokumen-dokumen.
pemula rendah. Penulis pada sub-level pemula rendah ini mampu untuk menyalin atau mencatat kata atau ungkapan yang dikenal, membuat huruf dalam sistem abjad, dan menyalin atau menghasilkan coretan-coretan dasar yang terrealisasi dalam bahasa yang menggunakan daftar suku kata atau karakter. Dengan diberikan waktu yang cukup dan isyarat yang dikenal, mereka bisa memproduksi dan mememori sejumlah kata terrealisasi atau ungkapan yang dikenal dengan sangat terbatas, tetapi kesalahannya dapat diperkirakan. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.